Jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hitungan beberapa hari ke depan kita sudah menapaki satu bulan baru, yaitu bulan suci Ramadan. Sekarang kita berada di penghujung bulan Sya'ban, beberapa hari ke depan itu kita sudah bertemu dengan bulan Ramadan. Ya, tentunya menjadi hal yang disadari atau tidak itu munculnya rasa ruang-ruang sukacita dalam diri kita. Karena hakikatnya secara fitrah setiap kita itu menginginkan adanya Ramadan. Artinya bertemu dengan bulan suci Ramadan setiap kita. Ya, bahkan tidak hanya kita, umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, umat-umat terdahulu pun itu ketika diceritakan tentang umat akhir zaman, salah satunya dengan bulan Ramadan, mereka juga ingin dipertemukan dengan bulan Ramadan. Mereka ingin bisa berkesempatan menjadi umatnya Nabi Muhammad yang di situ adanya bulan Ramadan dan sekian banyak keutamaan yang Allah siapkan di bulan Ramadan. Maka menjadi keniscayaan siapapun, ya, bahkan diketahui menjadi hal yang maklum, yang dapat berkahnya Ramadan itu tidak hanya umat Islam. Saudara-saudara kita di luar, ya, yang mereka tetap bicara Muslim itu juga dapat berkahnya daripada bulan Ramadan. Banyak hal, ya, banyak hal. Terutama untuk menunjang kebutuhan peribadahan kaum muslim selama bulan Ramadan, sebagiannya itu masih kita dapatkan, masih kita temukan, masih kita adakan pembeliannya, penyediaannya orang-orang muslim. Jadi jangan dikira baju muslim yang kita pakai itu produsennya orang Islam semua, ya. Jangan dikira kue lebaran itu produsennya orang semua, jangan dikira, ya. Jadi memang ini menjadi bagian rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, diakui ataupun tidak, ya, diakui ataupun tidak, kadang-kadang ada salah penempatan, salah dan dalam menyikapi kemungkinan terjadinya perbedaan di dalam umat Islam dalam hal penentuan awal Ramadan atau awal bulan Syawal. Yang kemungkinan ini sampai kapanpun pasti akan terjadi, karena metodologi yang digunakan untuk penentuan pergantian bulan, ya, tidak hanya Ramadan dan Syawal, sebenarnya setiap bulan ini kan berganti tanggalnya. Itu sebenarnya akan terus terjadi selama metodologinya itu yang digunakan berbeda. Dalam hal ini konteks di negara kita ada dua organisasi besar yang mengakomodir dua metodologi, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Jangan alergi kalau kita NU menyebut Muhammadiyah, atau kalau kita Muhammadiyah menyebut NU, jangan alergi, ya, karena memang sebenarnya ini dua organisasi besar yang ada di negara kita, yang namanya adalah Ahlussunnah wal Jamaah, dan punya kepentingan yang sama untuk menjaga kesatuan negara, kesatuan negeri Indonesia. Jadi Muhammadiyah yang didirikan oleh Ahmad Dahlan, ya, kemudian Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Habib Syekh Hasyim Asy'ari, ini hakikatnya keduanya itu dari sumber yang sama, secara sangat keilmuan. Cuma metodologi dakwahnya, kalau Syekh Darwis, nama asli Ahmad Dahlan, itu mendirikan organisasi Muhammadiyah. Tidak lama berikutnya menyusul lahirnya Nahdlatul Ulama. Di dalam metodologi penentuan tanggal, pergantian tanggal baik 1 Ramadan, 1 Syawal yang dipatenkan oleh Muhammadiyah itu menggunakan metode hisab. Bahasa kita sekarang ilmu falakiyah, yaitu ilmu yang bisa mengkaji tentang peredaran astronomi berikut seluruh alam semesta yang ada. Maka dengan ilmu astronomi, ilmu falakiyah ini bisa diketahui akan terjadi gerhana rembulan pada tahun 2029. Terjadi gerhana bulan pada jam sekian. Yang melihat gerhana bulan itu daerah, kota, negara
1, 2, 3. Dan ini terbukti secara empirik. Jadi ini sudah keluar apa namanya, ilmu falaki, hasil falakiannya sudah keluar, dirilis. Nanti pada tanggal yang ditentukan itu boleh dibilang hampir 100% itu cocok. Ya. Ini ilmu yang diakui, dan Muhammadiyah cenderung menggunakan ini untuk penentuan pergantian tanggal. Nah, ulama juga menggunakan ilmu falaki untuk melakukan perhitungan, termasuk perhitungan pergantian waktu. Cuma ada tambahan konsistensi dengan hadis Nabi, sumu liru'yatihi wa afiru liru'yatihi. Puasalah kalian karena melihat hilal, berbukalah atau berdaerah karena melihat hilal. Fa'idhumma alaikum, ya, ketika terjadi terhalang sehingga hilal tidak bisa dilihat karena penuh hujan, ada debu, ada pasir, ada awan dan sebagainya, maka fa'atimul iddah salatina yawman. Maka hitungan harinya disempurnakan menjadi 30 hari. Ya. Jadi kalau Muhammadiyah sudah diketahui kapan 1 Ramadan, yaitu di hari Kamis insya Allah, gitu ya. Sudah ada maklumatnya. Kalau Nahdlatul Ulama itu sudah isbat dulu, ya. Melihat hilal dulu, nanti di hari Rabu menjelang maghrib itu melalui Kementerian Agama memutuskan seluruh putusan di setiap provinsi untuk ru'yatul hilal. Kalau nanti nampak ya langsung, gitu ya. Kalau enggak ya, nah itu. Cuma Muhammadiyah sudah tidak perlu ru'yatul hilal, tapi kalau Nahdlatul Ulama ini tetap membutuhkan ru'yatul hilal. Terus apakah satu benar satu salah? Tidak. Kita tidak boleh pada posisi satu salah satu benar, karena ini hanya soal metodologi. Masih ingat betul ceramahnya Mbak Hasyim Muzadi, salah satu tokoh di Nahdlatul Ulama, pernah menjadi ketua PBNU pada masanya, pernah menjabat sebagai wakil presiden pada zaman Presiden Ibu Megawati. Beliau pidato di Pondok Pesantren Darussalam Gontor. Yang Gontor ini konon gitu ya, itu lebih kepada Muhammadiyah, bukan pondok-pondok Nahdlatul Ulama, tidak. Beliau ceramah di sana, nggak ada masalah pada prinsipnya, karena yang beda itu hanya penentuan tanggalnya. Puasanya sama, hari rayanya sama, lebarannya sama. Contoh begini, kalau terjadi perbedaan, yang NU, yang Muhammadiyah itu lebih awal, yang NU belakangan. Katakan Rabu itu Muhammadiyah sudah Ramadan, NU baru Kamis atau misal, gitu ya. Tapi kan cara puasanya sama, ya, hukum puasanya sama, ibadah-ibadah yang ada di dalam puasa juga sama, perkara batalkan puasa sama, semuanya sama. Hari raya juga sama, kaifiyah sholat Idul Fitrinya sama, takbirannya sama. Ya semuanya sama, hanya perbedaan tanggal. Dan perbedaan tanggalnya dalam satu waktu mungkin terjadi, ya mungkin terjadi. Satu misal, sekarang sudah ada hubungan teknologi. Jadi dengan kendaraan yang super cepat, sekarang dalam hitungan jam itu bisa menjangkau sampai bermil-mil. Jadi sampai pindah benua sekarang ini. Jadi kita berangkat dari Indonesia jam 9, boleh jadi sampai negara tersebut itu jamnya mundur, boleh jadi, ya. Jadi kita berangkat Kamis sampai sana itu malah Jumat. Kenapa? Waktunya duluan sana. Jadi jangan dipahami hari ini Senin semua seluruh dunia. Ya, ada yang masih Sabtu, ada yang sudah hari Selasa. Jadi kalau kita mengikuti waktu yang perhitungannya lebih cepat, ya bahasanya timur barat, ya timur kan lebih cepat, karena di barat kita berangkat ke timur, semakin ke timur boleh jadi gitu. Nanti kita akan mundur waktunya. Sekarang kita Senin,
Nanti sampai sana itu malah apa namanya, balik lagi ke hari Ahad. Ini boleh jadi, gitu ya. Jadi memang apa namanya, potensi untuk terjadi perbedaan itu ada. Cuma kita harus menyikapinya, ini bukan hal yang prinsip. Karena apa? Perintah puasa aturannya sudah jelas, puasa itu begini, dan begini. Yang membatalkan ini 1, 2, 3, 4. Fadilah-fadilahnya 1, 2, 3, 4. Seterusnya, ya, kewajibannya siapa yang wajib puasa 1, 2, 3. Yang boleh rusuk tidak puasa dalam Ramadan. Semoga di umur yang masih tersisa Allah berikan kesempatan bagi kita semua. Karena hakikatnya umur tidak ada yang menjamin sampai besok. Gitu loh Pak Ibu ya. Kita nggak bisa menjamin umur kita sampai besok. Cuma kita bermohon kepada Allah semoga Allah berikan kesempatan panjang umur dalam ketaatan dan tetapnya iman, sehingga bisa bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian bisa beribadah di bulan Ramadan. Kenapa Ramadan? Ramadan itu bulan yang paling istimewa yang Allah titipkan, yang Allah sematkan bagi kita, khususnya umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sungguh keberuntungan siapapun orang yang bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ya, kenapa? Ramadan bulan yang paling istimewa. Ya, maka beruntung orang yang bisa bertemu dengan Ramadan. Lebih beruntung lagi siapapun yang beribadah di bulan Ramadan, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayat wa dzikr hakim wa taqabbala wa minkum tilawatahu innahu samii'un basir. Aqulu qawli hadza wa la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.